Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya. Nah, silakan. Bikin doa. Tiga. Berikan kawan suruh belajar kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Bagus. Nah, sekarang apa kabar kalian semua? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, sekarang Pak akan menyampaikan materi pembelajaran kita ya. Untuk kelas 2 yaitu pelajaran matematika tentang perkalian. Dan untuk kelas 3 bahasa Indonesia tentang dongeng. Nah, tujuan pelajaran kita untuk kelas 2, kalian bisa melakukan perkalian dan mengetahui sifat perkalian 1, 2, dan 0. Sedangkan untuk kelas 3 nanti kalian bisa menulis kembali isi dongeng yang dibacakan, kemudian menentukan atau mencari pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Ya. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kalian harus semangat, harus fokus, harus mengikuti pembelajaran dengan saksama, jangan main-main ya. Nah, baiklah, sekarang terlebih dahulu untuk kelas 3 tolong bikin bentuk kelompok. Nah, kelas 2 sekarang kita bentuk kelompok ya. Sepakat ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelas 3 silakan bacakan teks dongeng yang terdapat pada buku. Bacakan, silakan. Nah, kelas 2 perhatikan Pak di depan ya. Nah, bacakan di dalam hati. Kelas 3 dalam hati, berusaha bersuara. Nah, sekarang perhatikan Pak ingin menjelaskan tentang perkalian. Nah, perkalian yang kita pelajari ini adalah perkalian dengan angka 2, angka 1, dan angka 0. Ya. Nah, sekarang Pak beri contoh. Nah, ini untuk perkalian dengan angka 2. 4 dikali 2. Nah, memang 8. Tetapi kita bisa selesaikan yang seperti ini. 4 ditambah 4. Berapa? 4 ditambah 4. Nah, ini memiliki sifat. Berarti kalau 4 dikali 2 artinya 4 itu ditambah dengan bilangan 4 itu sendiri. Nah, jadinya hasilnya adalah 8. Sedangkan perkalian 1, contohnya 7 dikali 1. Nah, berapa hasilnya? 7. Hasilnya 7. Nah, karena setiap bilangan yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekarang contoh yang lain, contoh yang perkalian 0. Contohnya 9 dikali 0. Hasilnya berapa? 9. Ayo. 9 dikali 0 hasilnya 0. Mengapa? Karena setiap bilangan yang dikalikan 0 maka hasilnya 0. Mau bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, bagus. Nah, sekarang
bilangan. Bilangan 2, bilangan 1, dan bilangan 0. Silakan kalian kerjakan. Baiklah anak-anak, kalian telah membacakan teks dongeng yang terdapat pada buku pembelajaran. Nah, sekarang tugas kalian tulis kembali isi dongeng yang kalian bacakan tadi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Silakan kerjakan. Individu ya, kerjakannya masing-masing. Nah, beri alat tulis, silakan kerjakan. Nah, jadi kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Silakan. Tulis dengan bahasa kalian sendiri dongeng yang kalian telah bacakan tadi. Ada kesulitan, Pan? Bisa, Pan? Bisa? Ya, good. Nah, baiklah anak-anak. Kalau sudah selesai kalian menentukan sifat-sifat bilangan tadi, silakan perwakilan kelompoknya membacakan di depan. Silakan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju bacakan hasilnya. Sifat perkalian bilangan angka 2. Perkalian dengan angka 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Sifat perkalian bilangan angka 1. Semua bilangan jika dilakukan dengan angka 1, hasil sama dengan bilangan itu sendiri. Sifat perkalian bilangan 0. Semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0, hasil adalah 0. Ya, bagus. Nah, berarti sudah bisa. Nah, sekarang kelompok 2 silakan bacakan perwakilannya. Sifat perkalian dengan angka 2. Perkalian dengan angka 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Sifat perkalian dengan angka 1. Semua bilangan jika dikalikan dengan angka 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Sifat perkalian dengan angka 0. Semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0, hasilnya adalah 0. Ya, bagus. Terima kasih. Bisa. Nah, sekarang dari yang kalian bacakan tadi, ya sudah bagus sebenarnya. Hanya saja dalam kalian menyampaikan di depan tadi, semestinya lebih santai, jangan terlalu terburu-buru. Ya. Nah, jadi kalian telah memahami bahwa sifat perkalian bilangan 2, 1, dan 0 itu masing-masing telah kalian sebutkan. Jadi, sifat perkalian dengan angka 2 itu adalah bilangan yang dijumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, jadi contohnya tadi 4 dikali 2, artinya 4 ditambah 4, hasilnya 8. Sedangkan sifat perkalian 1, setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya tadi 7 dikali 1 sama dengan 7, bilangan itu sendiri kan? Nah, dan yang terakhir, setiap bilangan yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. 9 dikali 0, hasilnya 0. Ya, bagus. Sekarang anak-anak, kalian telah memahami sifat-sifatnya tadi, sifat-sifat dari perkalian. Nah, sekarang kalian kerjakan soal yang berkaitan dengan perkalian bilangan 2, 1, dan 0. Nah, sekarang kamu kerjakan di kertas ini. Ya, selesaikan dengan cara berkelompok, diskusi ya. Dan menentukan hasilnya berdiskusi. Silakan kerjakan. Nah, baiklah anak-anak. Kalian telah menyelesaikan tadi menuliskan kembali isi dari dongeng yang dibacakan. Sekarang tugas kamu berkelompok ya. Kamu diskusikan
isi dongeng tadi atau bacaan dongeng tadi memiliki pesan moral. Nah, kamu temukan pesan moral yang terdapat pada bacaan yang kalian telah bacakan. Silakan diskusikan secara berkelompok. Nah, baiklah anak-anak, kalau sudah selesai kalian berdiskusi tentang pesan moral yang terdapat pada bacaan dongeng, sekarang silakan perwakilan kelompok kalian bacakan di depan teman kalian. Silakan. Kelompok ini siapa? Nah, silakan lupa bacakan pesan moral yang terdapat pada dongeng. Pesan moral, kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih pada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, bagus. Berarti ada dua ya pesan moralnya. Sekarang kelompok ini silakan. Pesan moral 1, setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. 2, kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Ya, bagus. Nah, berarti pesan moral yang terdapat pada dongeng tadi hampir sama ya. Jadi yang pertama itu kita harus menunjukkan atau memiliki sifat berterima kasih kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi jangan berterima kasih pada guru baik, kepada orang tua saja. Nah, tapi harus berterima kasih kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, selain itu yang kedua, ya, pesan moral dalam dongeng tadi adalah bahwa setiap perbuatan baik pasti akan dibalas juga dengan kebaikan. Itu adalah pesan yang terdapat pada dongeng tadi. Nah, bagus, kalian telah bisa menemukan pesan moralnya. Nah, anak-anak, sekarang kalau kalian sudah menyelesaikan tugas dari Pak, silakan kalian kumpulkan. Nah, untuk memperkuat lagi pemahaman kalian, sekarang Pak minta kalian coba mengerjakan soal yang Pak berikan di depan ya. Ya, siapa yang bersedia? Kerjakan, silakan. Maju. Ya. Kerjakan sesuai dengan yang Pak ajarkan tadi. Nah, ini contohnya nih, Pak. Nah, ditambah berapa tadi ini? Ini tambah berapa? Nah, tambah 4. Kalau yang itu? Nah, ya. Berapa hasilnya? Ya, tadi. Sultan sudah bisa, tapi kurang percaya diri. Nah, sekarang siapa yang mau mengerjakan nomor 2? Nah, sekarang Lisa. Siapa Lisa? Bagus Lisa, sama, masih kurang percaya diri. Nah, sekarang siapa yang jawab yang terakhir? Kalian. Nah, silakan. Berapa saudara? Ya. Bagus. Nah, dari yang kalian kerjakan tadi, jadi kita bisa menyimpulkan, ya, dapat disimpulkan berdasarkan apa yang Pak jelaskan tadi, bahwa perkalian 2 ini adalah penjumlahan bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 5 dikali 2, artinya 5 ditambah 5, atau 5 dijumlahkan dengan 5. Hasilnya berapa? 10. Perhatikan ke depan.
bilangan yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 8 dikali 1 hasilnya 8. Kalau 11 dikali 1 11. Nah, sekarang kalau 0 perkalian 0, 10 dikali 0 yang di depan itu. Jadi setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi setiap bilangan yang dikalikan 0 adalah hasilnya 0. Ya, bagus. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Nah, silakan bagi anak-anak yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Ya, silakan Dikin, apa yang ingin ditanyakan Dikin? Oh ya, pertanyaan Dikin, mengapa Ki Maulana tidak takut pada harimau? Nah, sebenarnya jawaban itu sudah ada di bacaan tadi ya. Jadi Ki Maulana itu tidak takut pada harimau karena ia menekan rasa takutnya itu dengan berpikir bahwa setiap perbuatan baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Nah, kan Ki Maulana itu tidak ada niat jahat. Dia adalah memiliki niat baik. Maka ia percaya bahwa dengan niat baik tadi harimau tidak akan membahayakan baginya. Paham? Paham. Ya, bagus. Siapa lagi yang pengen bertanya? Silakan. Ya, silakan. Zora, apa yang pengen ditanyakan? Bagaimana kalau angka 0 dikali dengan angka 1? Hasilnya berapa, Pak? Oh ya. Nah, baiklah ya. Tadi Pak telah menjelaskan bahwa sifat perkalian 1 ada itu setiap bilangan bila dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan dari Zora. Bagaimana Pak kalau bilangan 0 dikali dengan 1? Apakah hasilnya 1? Hah? Nah, tidak. Jawabannya adalah 0. Mengapa? Karena 0 dikali 1 sama dengan 1 kan mungkin kemungkinan karena sifat bilangan tadi. Sebenarnya tidak memenuhi sifat dari perkalian 1 tadi. Karena ia memenuhi perkalian 0. Karena terdapat angka 0. Maka hasilnya adalah 0. Nah, sebenarnya ini akan kalian pelajari pada tahap selanjutnya, sifat perkalian yang lain. Nah, ini memenuhi sifat perkalian pertukaran. Nanti kalian akan pelajari di pembelajaran yang akan datang. Tapi untuk saat ini kita pelajari dulu sifat perkalian 2, 1, dan 0 yang umum saja dulu. Nanti kalau yang khususnya kita pelajari lagi ke depannya. Bagaimana Zora? Paham? Nah, baiklah. Untuk kelas 2 dan kelas 3, Pak rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, sekarang untuk tugas rumah kalian, silakan kalian baca pada halaman selanjutnya untuk materi kita yang akan datang. Kelas 3 dan kelas 2 sama. Tugas kalian di rumah membacakan materi setelah pembelajaran hari ini di buku. Nah, sekarang sebelum kita pulang terlebih dahulu kita berdoa. Silakan siapa yang memimpin doa? Nah, silakan Sultan.